warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Setiawati dari kelas IAT 4B. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang asal-usul keragaman bacaan Al-Quran dan juga Mushaf Ibnu Mas'ud. Baik, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang keragaman bacaan Al-Quran. Yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah ketidakpurnaannya aksara Arab, yakni skriptodesiptia yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang yang sama, dan yang dimana pada saat itu digunakan untuk menyalin teks Al-Quran ya. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan histori yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan varialektonis semacam ini dan dalam kenyataannya bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazari Ibni Abi Asim pernah mengungkapkan pandangan bahwa dalam tradisi qiraat 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran ya, karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam kriptodesiptia. Untuk itu masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat sepanjang sesuai dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya itu ditinggalkan. Nah, dari sini muncul ya keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Tetapi menurut sudut pandang tradisional, terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur, bersumber dari Nabi sendiri, gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf ya, yang terkenal dari berbagai hadis. Antara lain adalah riwayat dari Umar ibni Khattab dan Hisham ibni Hakim, yang dimana hadis itu meriwayatkan dari Miswar ibnu Makhramah dan Abdul Ar-Rahman ibni Al-Qadi bahwasanya keduanya mendengarkan Umar ibni Khattab berkata, "Aku berjalan melewati Hisham ibni Hakim ibni Hizam yang telah membaca surat Al-Furqan pada masa Rasulullah SAW. Lalu dengan cermat ku dengarkan bacaannya. Dia membaca dalam ahruf yang banyak yang tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah kepadaku. Hampir saja ku serang dia dalam salatnya, tetapi aku bersabar hingga ia menyudahi salatnya. Kemudian aku tarik bajunya dan menanyainya, siapa yang membacakan kepadamu surat yang aku dengar kau baca tadi? Jawabnya, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Aku berkata, bohong kamu. Sesungguhnya Rasulullah telah membacakan kepadaku dari yang kamu bacakan. Lalu aku membawa dia ke Rasulullah dan mengadukannya. Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dalam ahruf yang tidak pernah Anda bacakan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berkata, lepaskan dia, bacalah Hisham. Lalu Hisham membaca dengan bacaan yang telah kudengar tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Kemudian ia berkata, bacalah wahai Umar. Maka aku pun membacakannya bacaan yang pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf, bacaan yang termudah darinya. Demikian pula diriwayatkan bahwa Ubay ibni Ka'ab suatu ketika mendengar seseorang yang di dalam sebuah masjid membaca bacaan Al-Quran yang tidak dikenalnya ya. Ubay menegurnya, tetapi orang lain setelah itu juga melakukan hal yang sama. Mereka kemudian pergi menemui Rasulullah untuk mengklarifikasi bacaan-bacaan yang berbeda, dan Nabi membenarkan bacaan-bacaan itu. Hal ini membuat Ubay terpukul serta berkeringat dingin dan mencemaskannya dirinya seorang pembohong. Melihat kondisi ini, Nabi lalu menenangkannya dan bersabda, hai Ubay, aku diutus untuk membacakan Al-Quran dalam 1 harf, tetapi aku menolaknya dan meminta agar umatku diberi keringanan. Kemudian diulangi lagi padaku yang kedua kali bacaan Al-Quran dalam 2 huruf harf lain. Aku pun menolak lagi dan memohon agar umatku diberi keringanan. Lalu diulangi lagi yang ketiga kalinya bacaan Al-Quran dalam 7 haruf. Sementara sejumlah hadis lainnya mengungkapkan pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf, tetapi tanpa merujuk perselisihan tentang perbedaan bacaan di kalangan umat muslimin generasi pertama ya. Jadi Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan
dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Nabi pernah bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dalam satu harf, tetapi aku menolaknya dan terus memohon kepadanya agar ditambahkan, maka dia menambahkan hingga akhirnya mencapai 7 ahruf. Sebagaimana sarjana Muslim juga menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan abwab al-sab'ah, 7 gerbang atau segi yang dengannya Al-Quran turun. Ketujuh segi ini bertali dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Ketujuh segi ini juga diberikan kandungan lainnya, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan. Penjelasan ini pun didasarkan pada beberapa riwayat ya, jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang menyiratkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran sebagai kemudahan bagi umat muslim, lantaran ketidakmampuan mereka membacanya dalam satu huruf. Menurut Al-Ukhi juga terdapat keganjilan antara pertanyaan dan jawaban dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, di mana Ali dikabarkan berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk membaca Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkannya. Jawaban ini sama sekali tidak berkaitan dengan subjek permasalahan yang memperdebatkan di kalangan sahabat Nabi tentang jumlah ayat dalam suatu surat Al-Quran. Lebih jauh, hadis ini juga secara logis tidak merujuk kepada 7 ahruf ataupun memberikan suatu pemahaman yang akurat tentangnya. Ditambahkan juga bahwa hadis ini jelas merupakan rekayasa belaka untuk menjustifikasi eksistensi keragaman bacaan, karena penghitungan jumlah ayat adalah fenomena yang muncul belakangan. Berdasarkan argumen-argumen semacam itulah sejumlah otoritas Syiah menolak keabsahan hadis-hadis tentang pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf. Mungkin itu yang dapat sedikit saya sampaikan tentang asal-usul bacaan Al-Quran ya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu Mushaf Ibnu Mas'ud. Arthur Jeffrey telah meneliti 170 jilid buku dalam mengumpulkan daftar ragam bacaan yang menghabiskan sekitar 300 halaman dalam bentuk cetakan, memuat apa yang disebut mushaf milik sekitar 30-an orang ilmuwan. Dari jumlah ini, ia mencadangkan 88 halaman guna mengupas ragam bacaan yang menurutnya bermula dari Mushaf Ibnu Mas'ud, sedangkan 65 halaman yang lain dari Mushaf Ubay, sedangkan selebihnya 140 halaman khusus membahas 28 ilmuwan yang lainnya. Adapun ragam bacaan dengan urutan tinggi yang ditudingkan terhadap Ibnu Mas'ud secara tidak wajar membuat mushaf itu menarik untuk diteliti dengan lebih dalam. Ia melempar sebuah tuduhan walau tak ada manusia, termasuk sumber-sumber yang pernah menyaksikan mushaf tersebut dengan semua ragam bacaan yang ia katakan. Pada hakikatnya tidak satu pun referensi yang dipakai menyebutkan keberadaan Mushaf Ibnu Mas'ud ya. Sebaliknya mereka menggunakan perkataan qara'a, membaca. Dalam konteks bacaan Ibnu Mas'ud terdapat ayat tertentu. Membandingkan sebuah mushaf yang dikaitkan dengan ilmuwan tertentu dengan mushaf Utsmani akan tak membawa faidah, kecuali dapat menunjukkan bahwa keduanya memiliki status yang sama ya. Membuktikan kebenaran yang pertama dengan keyakinan yang kita miliki. Isi kandungan sebuah mushaf sama seperti hadis atau qiraat yang hanya dapat diriwayatkan melalui cara yang ditentukan oleh para ilmuwan. Yang pertama yaitu sahih dengan keyakinan sepenuhnya, atau yang kedua meragukan, yang ketiga sama sekali palsu atau baik karena kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Mushaf Ibnu Mas'ud ini banyak ya tudingan-tudingan yang dilontarkan kepada Mushaf Ibnu Mas'ud ini, terutama dalam tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Kita hanya mampu meraba-raba bahwa fakta-fakta dalam posisi lebih tinggi dari yang lain dan tidak perlu lagi mencari bukti-bukti. Apa jadinya jika kita hendak menerapkan metode kita sendiri? Apa yang dapat kita sebut mengenai cerita penguburan Yesus Kristus?
pertama, siapakah orang yang mengarang cerita dalam Injil itu? Semuanya tidak ada yang dikenal secara pasti dan cerita itu pun hampa. Kedua, siapa yang membawa pertanyaan dua orang wanita itu kepada pengarang? Antara badan penasihat selain para ilmuwan Yahudi dan Kristen, tak ada lain adalah M.R. Cohn dan Nasr Abu Zaid yang sudah dianggap sebagai penyeleweng di negara-negara Islam. Penilaian telah berulang kali dibuat terhadap kedudukan ilmiah kitab Injil secara sepintas, dan juga semangat yang membara hendak memaksakan Al-Quran dengan keraguan dan teka-teki guna menutup kelemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang Mus'haf Ibnu Mas'ud, yang dimana Mus'haf itu banyak mendapatkan tudingan tentang bacaan Al-Quran ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.